Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu permata yang langka. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Mazmur 75 ayat yang ketiga sampai yang ke-8. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya. Tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual. Dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun, datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Ada kalanya, sekalipun kita merasa bahwa kitalah calon terbaik untuk sebuah promosi, namun sepertinya dunia berlaku sangat tidak bersahabat dengan kita. Selalu saja ada alasan untuk melewati kita. Selalu saja semua mengabaikan kerja baik dan prestasi kita. Kesempatan demi kesempatan sepertinya lalu dan hilang begitu saja. Semua doa dan kerja keras kita sepertinya jatuh di telinga yang tuli atau tidak pernah digubris siapapun. Pernahkah saudara merasa seperti itu? Jika hal itu berlangsung lama-lama, sebagian besar orang akan putus asa. Akibatnya, mereka menjadi tawar hati dan tidak sedikit yang malah memilih untuk tidak mau lagi berdoa atau bekerja dengan baik dan benar. Kitab Habakuk 2 menceritakan satu pengalaman Nabi Habakuk ketika melihat satu penglihatan untuk masa depan akan rencana Tuhan yang agung yang akan terjadi di kemudian hari. Perikop kitab Habakuk 2 berbunyi, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Di dalam salah satu ayat di Habakuk 2 tersebut, Tuhan memberi pesan kepada Nabi Habakuk untuk disampaikan kepada semua umat Tuhan demikian. Habakuk 2 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Tuhan bahkan mengingatkan Habakuk bahwa apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh. Pertanyaan yang sering muncul di pikiran saya adalah, kenapa harus berlambat-lambat? Bukankah Tuhan Maha Kuasa dan Dia juga Allah dan Bapa yang baik? Kenapa berlambat-lambat menolong atau memberikan promosi? Ingat peristiwa Lazarus? Pada saat Yesus menerima kabar bahwa Lazarus yang sangat Dia kasihi itu sakit keras, Injil Yohanes menuliskan demikian. Yohanes 11 ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jika Tuhan mengasihi Lazarus, kenapa Dia sengaja tinggal 2 hari lagi? Kenapa sengaja berlambat-lambat? Inilah salah satu karakter Tuhan kita. Dia Allah Sang Pencipta, bukan sekedar Sang Penemu. Semua ilmuwan yang tersohor dan dihormati, seperti Isaac Newton, Albert Einstein, Thomas Alva Edison, dan lain-lain, semua mereka disebut sebagai penemu satu bidang atau barang yang sangat berguna bagi manusia, tapi mereka bukan pencipta.
Thomas Alva Edison tidak menciptakan listrik. Tuhan yang menciptakan semua itu. Thomas Edison hanya menemukan yang sudah Tuhan ciptakan. Tuhan sendirilah satu-satunya yang layak disebut sebagai Sang Pencipta. Itu hakikat dan karakter Tuhan. Ayat pertama di dalam Alkitab berkata demikian. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhan untuk pertama kalinya menyatakan dirinya dan hakikatnya sebagai Allah yang menciptakan. Dia disebut Yahweh atau Elohim. Nama itu mengandung arti yang salah satunya adalah God the Creator, Tuhan Sang Pencipta. Apakah Sang Pencipta itu juga mampu menciptakan karakter baru di dalam kita? Jika iya, bagaimana prosesnya? Tentu, yaitu dengan cara membiarkan kita menunggu. Seringkali, cara sederhana dan aneh inilah yang akan mengerjakan penciptaan karakter ilahi di dalam kita. Yusuf harus menunggu 13 tahun sebelum visi Tuhan itu menjadi matang dan terciptalah pribadi yang dapat mengampuni. Musa harus menunggu 40 tahun sampai dari seorang pembunuh muncullah satu pribadi yang paling lemah lembut. Seonggok batu karbon yang menunggu sekian lama dalam api dan panas bumi membuat perubahan wujud menjadi sebuah batu permata yang sangat indah dan berharga. Sabarlah menanti-nantikan Tuhan, hai batu-batu permata. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan buatan tangan-Mu. Aku mau belajar sabar menanti-nantikan Tuhan. Amin. Jesus loves you and so do I.